Selamat datang di channel Andreas Pasolimpia di seri Belajar Meditasi. Kali ini kita akan membahas tentang proses berpikir kreatif dan cara mendapatkan ide. Dan tentu itu kaitannya erat dengan bagaimana meningkatkan kreativitas kita. Sebenarnya memang meditasi itu sangat-sangat meningkatkan kreativitas. Salah satunya menurut Erasmus University di Rotterdam, Netherlands, itu mindfulness meningkatkan creativity dengan sangat besar. Itu sudah diteliti dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan, misalnya Google, Goldman Sachs, dan macam-macam perusahaan-perusahaan yang top fortune di dunia itu menerapkan tentang mindfulness meningkatkan kreativitas. Meditasi meningkatkan kreativitas. Nah, bagaimana sekarang kita akan belajar untuk meningkatkan kreativitas, melihat proses berpikir kreatif, dan bagaimana kita bisa mengenerate ide-ide baru, kreativitas baru dalam hidup kita. Yang pertama, yang paling dasar itu jeda kesadaran meditasi, ya, jeda kesadaran meditasi meningkatkan kreativitas. Untuk teknis-teknis meditasinya silahkan Anda lihat di channel ini, di playlist tentang seri belajar meditasi itu sudah komplit semua. Silahkan Anda lihat, semoga bermanfaat. Nah, di sini kita akan membahas bahwa coba kalau kita lihat Archimedes, terus Isaac Newton, itu waktu dia tuh lagi jeda, di situ dia mendapatkan kreativitas. Misalnya ya, Isaac Newton dia lagi habis bergumul dengan satu penelitiannya, pas dia jeda, pas dia tuh momennya tuh rest gitu loh, kayak untuk beristirahat di dalam diri ya, maksudnya ya jeda rest, itu malah beliau mendapatkan ide. Demikian juga kita, betapa sering kita mendapatkan ide itu ketika lagi buang air besar, lagi pipis, lagi di kamar mandi, atau lagi mandi itu sendiri, atau lagi liburan. Nah, jadi poin saya adalah jeda itu meningkatkan kreativitas. Jeda itu bukan letargik yo. Letargik itu kayak males, kayak aduh capek. Enggak, tapi jeda untuk kayak jeda. Nah, meditasi itu sangat erat dengan jeda. Bagaimana kita tidak terhanyut oleh satu pemikiran kita yang terus berputar-putar tapi jeda. Nah, sekarang kalau sudah lebih lanjut, bagaimana memanfaatkan jeda itu ke dalam konkret sehari-hari. Misalnya kita mau masak gitu ya. Jadi kita gunakan dua poin. Pertama jeda, yang kedua niat dan jeda. Jadi sekarang misalnya teman-teman mau masak, teman-teman niatin dulu, saya mau niatin masak X. Kemudian jeda. Ya, coba pernah lihat nggak teman-teman semua adalah misalnya masak ini loh, teman-teman mau masak, atau teman-teman, contoh yang gampang tuh waktu lagi ujian sekolah. Jadi teman-teman sudah belajar gitu ya, tapi terus di sekolah lupa, pas mengerjakan tes tuh lupa. Nanti kalau teman-teman jeda, teman-teman udah selesai, baru ingat. Nah, itu karena ketika teman-teman mengerjakan ujian, dia sistem syaraf kita, sistem kreativitas kita tuh mengkerut, karena kan tertekan itu, stres oleh karena hormon, oleh karena tekanan ujian, ulangan di kelas. Jadi kayak, sehingga satu-satunya solusinya adalah jeda. Sebenarnya jeda itu hanya cara gampangnya ya. Yang sebenarnya itu adalah kesadaran. Apa itu kesadaran? Nah, boleh lihat di playlist di channel meditasi. Intisari meditasi adalah kesadaran.
Nah, demikian pula jeda adalah cara untuk bisa mengenal kesadaran. Kemudian contoh kasus yang konkret, misal mau masak, niatin dulu aja mau masak apa gitu. Kemudian buka, open kayak buka hati kita. Ini saya praktekkan ya, mau masak apa ya? Tampaknya seru kalau kita masak sore ini. Kemudian kita bisa lihat bumbu-bumbu yang tersedia. Kemudian kita lihat slowing down, jeda. Kita lihat bahan-bahan kita. Bisa jadi muncul satu gambaran visual, bisikan suara, atau sebuah perasaan. Kayaknya mau masak kentang dengan brokoli, dengan telur, dijadikan satu. Nah, idenya nggak harus perfect, tapi bisa gunakan niat dan pertanyaan untuk semakin memperfectkan ide itu. Kentang, brokoli, sayur, dimasak apa ya asiknya? Kemudian stay open. Jangan mudah putus asa kayak aduh nggak bisa gitu ya. Jadi kita gampang putus asa. Udahlah. Nah, itu tuh putus asa. Padahal putus asa percuma. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan, percuma. Jadi mending stay. Anda tidak berjeda, tidak penuh kesadaran juga, idenya akan makin mampet. Semakin penuh kesadaran, idenya akan mengalir. Nah, itu nanti idenya akan semakin mengkristal tuh. Oh, mau masak sayur rebus, mau masak capcay. Kemudian bisa cari di YouTube atau lakukan apapun itu untuk membuat kita semakin dekat, semakin akrab dengan ide-ide kita. Jadi misal masak sop jamur, lihat video-video sop jamur di YouTube. Jangan terlalu teoritis untuk kayak wah saya harus bisa sop jamur, ya sop jamur. Tapi letting go. Nanti sop jamur. Nah, nanti sambil nonton video, boleh sambil tulis teori boleh, tapi kuncinya pikirannya jangan kayak tapi kayak terbuka. Nah, nanti lama-lama makin akrab dan semakin kita tulis, semakin itu mengkristal. Oke, ya yang terakhir ya memang be open, terus semakin mengkristal, semakin jadi realita, dan letting go. Kemudian ya kalau mungkin untuk sahabat-sahabat yang baru pemula belajar, bisa jalan-jalan ke alam, nature, mungkin ke taman di depan rumah, tempat sinar matahari, karena alam itu membantu kita untuk kreativitas kita mekar. Mandi ke tempat-tempat yang sebenarnya lepas dari pemikiran kita yang stres. Tapi kalau sudah lebih lanjut ya nanti akan lebih terbuka dengan sendirinya. Ilmu ini saya dapatkan dari, sebenarnya ya sangat kompleks ya, saya dapatkan dari ilmu Tibet itu yang namakan ya Kudu Sangpo Metric of Reality, atau disebut juga Tathagata Garba, atau disebut juga Alaya Visnana. Intinya pemikirannya adalah bahwa ada satu matriks kreativitas yang ada di dalam hati kita, batin kita. Demikian ketika kita itu pikiran kita tuh mengkerut, kita semakin agak jauh dengan matriks kreativitas itu. Ketika kita terbuka, bahkan badan kita sedikit kayak relax, tapi bukan kayak potato gitu ya, kayak kentang. Bukan, tapi kayak relax, terbuka. Seperti kayak petenis tuh, kalau dia mau ikut kejuaraan, dia harus relax, terbuka. Itu semakin dekat dengan satu zona kreativitas. Itu juga udah diteliti oleh Bapak Mihaly. Namanya agak sulit ya, Mihaly.
Itu risetnya tentang flow. Intinya adalah tentang bagaimana kita bisa mengakses satu kecerdasan hati kita yang penuh dengan kreativitas. Disebut ya tata kata garba dan matrix of reality dan macam-macam lah, alaya visnana. Akasa juga disebut akasa, akashic record. Intinya ya jeda, penuh kesadaran, be open, dekat dengan alam ya, jeda, kesadaran, be open, dekat dengan alam, integrasikan dengan niat kita, dan semakin buat niat kita itu menjadi semakin mengkristal. Dan jangan lupa letting go. At the end itu bukan aku atau diri kita yang berkarya, tapi keindahan Tuhan, kecerdasan, rahmat Tuhan, hidayah Tuhan yang berkarya melalui tubuh kita. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga sukses. Thank you. Berkah mengalir selalu, dan silakan like, subscribe dan lain-lain. Thank you semuanya dan selamat belajar. Terima kasih.